Shalom. Senang sekali boleh ada di tengah-tengah Anda pada malam hari ini. Mungkin banyak yang belum kenal saya, ya. Nama saya Krismanto. Saya asli Bandung, tinggal di paroki Sotolo Laurentius, Bandung. Ya. Terakhir kali saya ke Garut itu sebelum pandemi. Ya, pandeminya aja udah 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama saya nggak pergi ke Garut ya. Dan terima kasih sudah mengundang saya untuk datang ke tempat ini. Hari ini kita akan bicara tentang doa peperangan rohani. Ya, saya kasih judul bebas dari roh jahat. Ya, jadi hari ini kita akan bicara banyak tentang setan. Ya, tentang siapa itu setan. Ya, nah. Ada yang pernah nonton, ada satu film namanya judulnya Kuasa Gelap, baru-baru ini muncul di bioskop. Berapa banyak yang belum nonton? Yang belum nonton? Iya, masih ada di Netflix ya sekarang ya. Iya, kapan-kapan boleh juga tuh Persekutuan Doa bikin nobar ya, nonton bareng ya di gereja film Kuasa Gelap. Karena kalau Anda nonton film itu ya, itu setengah dari bahan pengajaran saya sudah dijelaskan sama film itu sebetulnya. Ya. Harusnya Anda akan lebih mudah untuk mengerti karena setengahnya sudah dijelaskan sama film itu. Ya. Dan itu film yang film horor pertama buatan Indonesia yang temanya tentang eksorsisme. Ya. Dan di sana diuraikan juga ada banyak sekali metode-metode ya. Yang memang dipakai seorang eksorsis dalam mengusir roh jahat, ya. Dan sangat Katolik. Itu film yang sangat Katolik, ya. Film itu dibuat dan ada konsultannya, ya. Dan konsultannya adalah seorang imam Katolik. Jadi sangat sesuai dengan ajaran gereja, ya. Jadi boleh nonton, ya. Yang belum nonton silakan nonton. Yang sudah nonton pasti tahu ya gimana ceritanya ya. Nah, kita akan bahas bagaimana sih setan itu, bagaimana sih peperangan rohani seperti itu ya. Nah, ini adalah materi saya. Materi saya yang pertama saya akan bicara tentang apa itu peperangan rohani ya. Lalu apakah setan itu ada? Asal usulnya gimana ya? Cara kerjanya seperti apa? Pintu masuknya setan dalam hidup manusia itu seperti apa? Kok ada orang yang bisa diganggu, ada orang yang nggak terganggu, gitu ya? Apa sih sebenarnya yang membuat setan bisa mengganggu manusia? Dan bagaimana kita bisa bebas dari pengaruh roh jahat? Jadi itu yang akan kita pelajari, ya, pada kesempatan malam hari ini. Saya mulai dulu dengan apa itu peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kali Anda memilih Kristus, artinya Anda sedang mendeklarasikan perang terhadap kuasa kegelapan. Sekali lagi, setiap kali Anda memilih Kristus, Anda sedang mendeklarasikan perang dengan kuasa kegelapan. Peperangan rohani bukan miliknya sekelompok orang. Bukan miliknya para imam, bukan miliknya para pendoa atau para pengurus di persekutuan doa, bukan miliknya segelintir orang, bukan. Peperangan rohani ada pada semua orang. Semua orang yang memilih Kristus itu harus berperang. Masalahnya skala peperangan ini berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi semua itu punya bagian di dalam peperangan rohani. Ya. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes the enemy of God. Ya, semua orang yang memilih untuk berteman dengan dunia, memilih dunia adalah menjadi musuhnya Allah. Semua, ya. Jadi kalau Anda memilih Yesus, artinya siap-siap ya,
siap-siap Anda sedang masuk dalam peperangan rohani. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari pengurus PD yang dapat ditelannya. Enggak gitu. Mencari imam yang dapat ditelannya. Enggak. Mencari semua orang yang bisa ditelannya. Semua orang. Tanpa kecuali. Ya. Oleh karena itu ini adalah peperangan kita semua. Ya. Nah, medan perangnya apa? Ya. Kalau tadi itu peperangan rohani, nah setiap peperangan ada medan perangnya. Apa saja medan perangnya? Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 katakan begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam peperangan kita ada 3 hal. Yang pertama disebut terakhir tadi, pikiran. Ya, pikiran kita adalah medan peperangan pertama. Setan akan mulai mengganggu pikiran. Dengan apa? Dengan hal pikiran-pikiran yang negatif dan pikiran-pikiran yang keliru. Ya, dengan pikiran-pikiran yang salah. Itu akan membuat kita tersesat, membuat kita tidak lagi berpegang pada apa yang benar. Pertama kali adalah pikiran, ya. Yang kedua emosi, mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, itu bicara emosi. Kalau lihat orang yang sombong, sebel nggak? Sebel kan? Iya, yang jejelin sendal gitu ya kemudian. Iya, kesel kan? Ya kalau sombong gitu ya, pika sebel. Ya. Nah, kalau udah sebel, ya emosi kita sedang diganggu. Ya. Dan yang terakhir adalah medan peperangan kita adalah spiritual. Spiritual ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang apa saja yang spiritual yang bisa berdampak. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Apakah setan itu ada? Ya, banyak orang bilang, setan ada. Adanya di film, ya. Di film. Nggak ada setan. Ya, banyak orang percaya, saltik setan, ya. Nggak ada setan. Kita lihat ajaran gereja tentang setan, ya. Katekismus Gereja Katolik 391. Ini yang bicara katekismus, ya, bukan Krismanto, ya. Ini katekismus, ya. Katekismus bilang begini. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang terdapat satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis. Gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Gereja mengakui bahwa setan itu ada.
Gereja mengakui bahwa setan itu ada. Kita lihat lagi. 392. Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Kamu akan menjadi seperti Allah. Setan adalah pendosa dari mulanya, bapa segala dusta. Jadi gereja mengakui bahwa setan itu ada. Dia ada untuk menyesatkan manusia. Dia ada, ya, karena dosanya sendiri. Dia tidak diciptakan oleh Allah, ya. Dia nggak diciptakan oleh Allah. Ngapain Tuhan ciptakan setan? Buat kerjaan, ya. Ngapain Tuhan ciptakan setan? Enggak. Ajaran gereja menyatakan dia adalah malaikat. Dia diciptakan Allah baik, tapi dia menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya sendiri dia menjadi jahat. Nah, apa kesalahannya? Mari kita lihat, ya. Asal usulnya, ya. Ini ditulis di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hati, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam dunia. Bapak Ibu, Tuhan gak ciptakan setan. Tuhan ciptakan malaikat yang lain. Tapi setan punya kehendak, ya. Malaikat punya kehendak bebas, sama seperti manusia. Kita punya kehendak bebas, ya. Dan saat itu ada satu pribadi yang disebut di sini, aku hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang yang lain. Ya, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu dia. Ada satu malaikat yang merasa dirinya layak disembah seperti Tuhan. Dan karena itulah dia jatuh dari Tuhan. Bapak Ibu, itulah setan. Dia adalah malaikat yang berontak karena merasa dirinya patut disembah seperti Allah. Apa yang dilakukan? Dibuang. Nah, itulah asal usulnya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, setan pada hakikatnya adalah roh murni. Dia pure spirit, dia malaikat, ya. Dia punya akal budi, punya kehendak, ya. Dia pribadi yang nggak bisa mati, tapi juga nggak bisa bertambah banyak. Nah, jadi setan itu nggak bisa dibunuh, karena dia roh, dia nggak bisa mati, dia nggak bisa bertambah banyak juga, nggak bisa punya anak, punya cucu juga nggak bisa, ya. Karena dia nggak punya tubuh, ya. Dia nggak bisa bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat setan menyerang manusia? Sebetulnya dia iri sama Anda dan saya. Kenapa dia iri?
Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Cari ayatnya di kitab suci. Tuhan menciptakan malaikat segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa. Manusia diciptakan segambar dan serupa. Itu sebabnya ketika setan jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Dibuang, diusir dari surga, jatuh ke bumi, dibuang. Setan itu ketika dia jatuh dalam dosa, mau menyamai Allah, dibuang, diusir dari surga. Manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Dia turun ke dunia, cari manusia. Beda ya? Beda banget kan? Beda. Kenapa? Karena Anda segambar dan serupa dengan Allah. Karena Anda istimewa. Amin. Bilang sama sebelah kiri, sebelah kanan, kamu istimewa. Istimewa, ya? Istimewa. Malaikat jatuh dibuang. Anda jatuh dalam dosa, Tuhan turun ke dunia cari Anda. Karena Anda begitu berharga, istimewa. Ya. Itu sebabnya setan iri. Kenapa yang ini dicariin, kenapa gua nggak dicariin? Ya. Dan oleh karena itu tujuannya setan cuma satu. Dia mau membawa manusia terpisah. Apapun yang dia lakukan, dia mau bawa manusia lebih jauh dari Tuhan. Karena dia iri. Kenapa dia diselamatkan? Gua nggak diselamatkan. Gitu ya. Orang manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia, Bapak Ibu, ya, ada di bawah kuasa si jahat. Santo Thomas Aquinas bilang, manusia itu kehendaknya, pikirannya itu bisa dipengaruhi oleh tendensi dan nafsu, bahkan perasaan emosional. Dan setan bisa mempengaruhi. Artinya apa? Setan lebih kuat. Dia lebih kuat dari manusia. Dia lebih kuat. Api dan api. Ya. Tapi kalau Anda bersama dengan Yesus, maka nggak ada setan yang bisa lawan Anda. Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, nggak ada setan yang bisa lawan. Nggak ada setan yang bisa ganggu. Jadi kita selalu butuh Yesus. Kita selalu butuh Allah untuk melawan setan. Karena kalau manusia sendirian pasti kalah. Pasti kalah. Karena dia lebih kuat. Ya. Baik. Tujuannya setan, ya tadi saya sudah sampaikan. Tujuannya setan hanya satu, membawa manusia terpisah dari Allah. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Setan itu cara bekerjanya gimana? Bapak Ibu, setan itu nggak tiba-tiba nongol depan Anda, gitu ya. Terus nyingsieunan, itu bahasa Jerman namanya. Nyingsieunan, gitu ya. Kalau ada setan nongol mah tinggalkeun, gitu. Betul nggak? Ya. Boro-boro kita mau dekat, ya. Boro-boro kita mau dekat. Tapi biasanya yang paling berbahaya adalah apa? Setan itu nggak bekerja terang-terangan. Yang paling bahaya adalah dia itu kerjanya menyamar, diam-diam, ya, bekerja diam-diam, bekerja menyamar dengan tipuan, dengan tipuan. Jadi setan tuh begini. Ketika Anda mau melakukan dosa, katakanlah apa dosa? Korupsi, gitu ya. Ketika Anda mau korupsi, ambil jangan, gitu ya.
diambil salah, rasanya salah, tapi nggak diambil dah butuh, itu kan? Ya, nah itu ya, ambil jangan. Nah, setan akan berbisik, udah ambil aja. Semua juga lakukan itu, katanya. Semua juga lakukan itu. Enggak lah, nggak akan apa-apa. Kamu ambil cuma segitu tuh, yang ambil lebih banyak juga banyak, ya. Ambil aja. Setan akan ambil, kamu kan butuh. So ambil mau air nyaho. Akhirnya diambil. Begitu Anda ambil, dia akan ngomong sama Anda begini. Dia akan ngomong, dosa lu, nggak pantas lu. Pelayanan di gereja, aktif pergi ke gereja, tapi ngambil duit kantor, nggak pantas. Itu setan. Sebelum kita jatuh dalam dosa, dia akan ngomong bahwa dosa itu nggak ada konsekuensinya, karena semua orang lakukan. Tapi setelah Anda jatuh dalam dosa, dia akan bilang bahwa itu nggak bisa diampuni. Itu setan. Caranya kayak gitu aja. Dia nggak akan tiba-tiba nongol gitu. Nah, digoda, ya? Digoda dengan diam-diam. Itu yang paling berbahaya, kok. Itu yang paling berbahaya. Saya yakin orang persekutuan doa di Garut ini, ya, kalau ada dungkur di sana, mual kan itu mual. Yakin saya. Dia banyak kota santang di dia, ya. Mual kan dungkur. Pasti. Ya. Sudah pasti tidak akan ada yang dungkur di sini. Ya. Nah, kalau dukun nggak mempan, setan datang bukan dengan dukun. Dia datang dengan kantau. Kalau dengan kantau, ada yang nggak tahu kantau di sini, ada yang nggak suka kantau. Nah, ya, itu caranya setan bekerja. Setan tuh bekerjanya kayak gitu. Udah, nggak usah datang ke gereja, nggak usah misa, nggak usah persekutuan, ini klien besar. Kapan lagi dapat proyek besar? Iya ya, nggak apa-apa. Udah, klien mah minggu depan nggak ada lagi. Pede mah minggu harap kayak ada lagi. Udah, ayo, ya. Ya juga ya. Nah, udah mulai ya, mulai goyangan. Itu caranya setan bekerja, ya. Yang senyum-senyum saya anggap pengakuan dosa aja, ya. Nah, setan itu bekerja seperti itu, ya. Setan juga menyerang lembaga, menyerang persekutuan, menyerang gereja. Itu sebabnya banyak sekali yang pasea, ya. Ayo pasea, ya. Ongkoh namanya pelayanan tapi pasea, ya. Nah, itu kerjanya setan. Dia nggak bisa nakut-nakutin Anda, itu enggak, ya. Dia akan mulai dengan bikin orang ribut, pasea satu sama lain. Akhirnya apa? Mundur, kabur, nggak datang lagi ke gereja. Orang pelayanan dunia. Selama masih ada si eta mual, ya. Nah, itu dia, ya. Itu. Ini banyak yang harus ngaku dosa nih kayaknya, ya. Ya. Nah, bagaimana pintu masuknya setan dalam hidup manusia? Ya. Apa saja? Ada 4 pintu masuk. Bagaimana setan itu bisa masuk dalam hidup manusia? Yang pertama, yang paling banyak adalah dosa. Dosa diemat-emat, ya. Di sayang-sayang, dilebar-lebar, gitu, ya. Dipelihara. Kebencian dipelihara, dendam dipelihara, sakit hati dipelihara, gitu ya. Nah ini, ya, simpenan dipelihara, ya, macam-macam, ya. Nah dosa, ya, dosa. Ketika Anda punya dosa, setan akan mudah sekali masuk dalam hidup. Kenapa? Karena dia suka sekali
mendakwa kita dengan dosa-dosa kita. Maksudnya apa? Begini, misalnya Anda mau pelayanan jadi lektor di misa, ya, Anda tugas jadi lektor, mau tugas jadi lektor, ya, tapi lektornya tugasnya hari Minggu, misa hari Minggu, hari Jumat ribut besar sama suami, ribut besar, darderor, ya, darderor. Terus kemudian hari Minggu pagi-pagi, ya, setan yang akan ingatin, lu nggak pantas pelayanan di mimbar. Kamu mah nggak pantas pelayanan di mimbar. Kemarin juga pasnya ngomongnya kotor sama suami. Aduh, merasa bersalah, ya? Merasa nggak pantas, merasa nggak layak, merasa bersalah. Dan akhirnya apa? Anda mundur dari pelayanan. Itu kerjanya setan. Setan itu suka sekali ngingetin kita dosa-dosa kita yang bahkan yang sudah diampuni sama, sudah diselesaikan, sudah diampuni sama Tuhan, masih diingat-ingat. Itu kerjanya. Kalau Anda pelihara dosa, setan dengan mudah menghancurkan hidup. Dengan mudah. Karena kerjanya dia ingat-ingat. Yang udah dihapus-hapus sama Tuhan, diingat-ingat sama dia. Yang Tuhan aja udah lupa gitu ya, setan masih ingat, ya. Itu dia kerjanya. Itu kerjanya setan. Jadi kalau di gereja ada yang suka setannya bareto boga utang teu maya. Si eta bu bareto boga selingkuhan, ya. Nah, kalau yang kerjanya suka ngingetin bareto, nah, berarti itu anak yang ngomong bukan saya, ya. Karena apa? Karena Tuhan mah selalu mengampuni. Tuhan mah kerjanya ngampuni, ngapus-hapusin. Setan yang ingetin, ya. Jadi coba hidup kita itu jangan ingetin kesalahannya orang lain. Ya. Nanti kayak itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, batin yang rentan. Batin yang rentan. Batin yang rentan adalah kondisi batin yang selalu membutuhkan afirmasi, ya. Afirmasi untuk masa depan, untuk membutuhkan pertolongan selalu dari orang lain, gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa mengambil keputusan sendiri, dia takut, dia ragu, dia khawatir. Contohnya apa? Sedikit-sedikit tanya sama orang tua. Kalau saya usaha ini kira-kira cocok atau enggak? Ya. Kira-kira nih saya punya anak perempuan, udah umur 28 belum punya pacar. Kira-kira nanti dia dapat jodoh atau enggak? Ya, nah itu. Perlu kepastian selalu. Kalau datang ke Romo akan bilang yang berdoa, yang kita doakan. Saya sudah doa Romo, tapi sudah novena, sudah segala macam, tapi kok belum dapat pacar juga? Kok jawaban dari Tuhan itu lama? Kalau yang nanya sama orang pintar itu jawabnya langsung. Sama Tuhan jawabnya lama. Jadi mending nanya ke orang pintar. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau Anda tanya ke orang pintar jawabannya langsung, kwitansinya juga langsung, ya. Karena ada kwitansinya nanti dari sana, ya. Kwitansinya juga langsung. Nah, orang-orang yang bermain-main dalam wilayah ini sangat berbahaya buat hidup Anda, karena setan bisa masuk lewat itu, ya. Batin yang rentan ini Katekismus Gereja Katolik 2116, ya.
segala macam ramalan harus ditolak. Mempergunakan setan, roh jahat, pemanggilan arwah, atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan, itu harus ditolak. Makanya sekarang ini ramalan itu nggak harus ketemu ke tukang ramalan, bisa masuk lewat HP, ya, bisa konsultasi lewat HP malahan, ya. Begitu mudah saat ini, begitu mudah. Tapi gereja jelas bilang ini harus ditolak. Ya. Karena apa? Karena setan bisa masuk dalam hidup Anda lewat ramalan orang pintar. Ya, hati-hati. Yang ketiga adalah lewat luka. Ketika luka dipendam lama-lama, ya, setan bisa masuk di situ. Karena luka ini pendam lama-lama, nggak diselesaikan, akan bertumbuh jadi kepahitan, akan mengikat Anda, ya, dan akan membuat Anda tidak bisa lepas. Nah, bawaannya apa? Benci terus, marah-marah terus, ya. Kalau udah sampai kayak gitu, ya, hati-hati, setan gampang sekali masuk. Dia bisa menunggangi luka itu. Dan ya, kalau yang nonton film Kuasa Gelap, ini semuanya juga mulainya dari luka, ya. Luka karena si anak itu papa dan mamanya berpisah, ya. Ceritanya kan papa dan mamanya berpisah. Dia ada luka. Lalu kemudian papanya meninggal, ya. Terus papanya meninggal, lalu kemudian dia panggil jalangkung, kan. Itu dia, ya, pintu masuk keempat, okultisme, ya. Okultisme ini bicara tentang berhala. Dan kalau kita bicara berhala, ini bentuknya macam-macam. Bisa dalam bentuk jimat yang Anda pegang. Nih, nah, kalau nanti kamu pergi merantau, pegang ini supaya apapun yang kamu lakukan nanti berhasil. Gak ada orang yang macam-macam sama kamu, ya. Pegang, masukin dalam dompet. Ya, itu kejahatan juga sama Tuhan, ya. Kita lihat di okultisme, Katekismus Gereja Katolik 2117 katakan begini: semua praktik magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapat kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberikan kesehatan untuk mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan. Kalau Anda pengen punya ilmu, bukan buat nyantet yang jahat-jahat, enggak, buat nyembuhin. Ya, ini ajaran gereja, Bapak Ibu, ya. Ini ajaran gereja. Biarpun hanya untuk memberikan kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jelas banget. Ini buat menyembuhkan, buat nolongin orang. Jelas sangat melanggar. Gereja melarang, dan ini menjadi pintu masuknya setan dalam hidup. Jadi kalau masih pegang-pegang jimat, ya, belajar ilmu apalah, pernapasan lah, membuka cakra, tenaga perana, udah macam-macam lah. Ya, hati-hati. Itu adalah pintu masuk setan. Keluaran 18 ayat 10 sampai 12. Ini adalah dasar biblis. Kalau Anda mau tahu ayatnya di mana, ya. Keluaran 18 ayat 10 sampai 12.
Di antaramu jangan didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki dan atau anak perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petemu, peramal, penelaah, orang yang melihat masa depan, ya, penyihir, ya, pemantra, atau seseorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang-orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jelas. Tuhan jelas bicara ini adalah kekejian. Tidak boleh hal-hal seperti ini. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir, ya. Gimana caranya kita bisa bebas dari pengaruh kuasa-kuasa jahat? Gimana caranya? Mari kita belajar, ya. Setiap orang Kristiani harus mampu menggunakan 3 perlindungan. Ada 3 lapisan perlindungan, ya. Yang pertama adalah lapisan yang namanya kebenaran. Apa saja nanti saya akan bahas. Kedua, ada satu namanya selengkap senjata Allah. Apa saja nanti kita akan bahas. Dan ada senjata-senjata lain yang merupakan kekayaan gereja Katolik. Gereja Katolik sangat kaya, ya. Kalau Anda nonton film Kuasa Gelap, ya ini bukan saya produsernya, ya. Jadi saya bukan promosi film. Tapi di film itu dijelaskan bagaimana Rosario punya power luar biasa. Bagaimana doa-doa di dalam iman Katolik, dalam gereja Katolik itu punya power yang luar biasa. Ya. Itu adalah senjata-senjata untuk kita bisa bebas dari kuasa jahat. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Kebenaran. Apa kebenarannya? Yang pertama adalah pertempuran yang dilakukan adalah dengan musuh yang sudah kalah. Itu kebenaran. Anda harus tahu bahwa setan itu sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Jadi, ya, Anda nggak perlu takut. Kalau Anda bersama dengan Yesus, kalau Anda bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Anda nggak perlu takut. Kebenaran yang kedua, Yesus sudah memberi kita tugas menjalankan otoritas yang telah dimenangkannya bagi kita. Ya. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi kalau Anda tinggal di dalam Yesus, nggak usah takut karena Anda pun sudah diberi kuasa sama Tuhan untuk melawan si jahat. Dan Yesus pun selalu berdoa untuk perlindungan kita. Jangan khawatir. Ya, kebenarannya adalah bahwa Yesus pun peduli dengan Anda dan saya. Itu kebenaran. Pegang itu. Ya, ini lapisan pertama yang paling luar. Ya, kita lihat yang ke dalam sedikit. Ya, senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 17, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, pedang roh, dan ketopong keselamatan. Itu, ya. Apa saja itu, ya. Anda bayangkan tentara. Saya mulai dari atas. Ya. Kalau
Kalau tentara nggak pakai helm, nah, kena panah, cerok mati langsung ya. Iya. Helm, topeng keselamatan ini penting untuk melindungi serangan dari musuh. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pikiran. Bapak Ibu, ya, kalau mau selamat jauh dari kuasa si jahat, pengaruh kuasa si jahat, mulailah berpikir dengan yang positif-positif. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan mikirin itu tetangga sebelah baru kemarin ganti TV, sekarang ganti mobil, gitu ya. Nggak usah mikirin orang lain. Ya, pasti duitnya dari mana, itu pasti dari korupsi, gitu kan? Ayo mikirin yang jelek tentang orang lain. Pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang manis, pikirkan apa yang indah di mata Tuhan. Kuasai pikiran. Kedua, baju zirah. Kalau nggak pakai baju zirah keadilan, ya. Kalau nggak pakai baju zirah, ya, kena serangan, kena sabetan pedang dan lain sebagainya, langsung kena badan. Ini bicara tentang baju yang besi itu, ya, untuk melindungi tubuh kita. Ini bicara tentang baju zirah keadilan. Hidupmu harus adil. Adil. Adil itu gimana? Ya, kalau bukan punyanya, nggak usah diaku-aku. Ya. Bayar karyawan yang benar. Ya. Pajak bayar yang benar. Ya. Hidupmu harus adil. Ya. Ikat pinggang kebenaran. Kebayang nggak kalau tentara lari nggak pakai bobel? Ya. Sedikit-sedikit merosot benerin celana, ya. Sedikit-sedikit benerin celana. Bisa perang nggak? Nggak bisa. Sedikit-sedikit naikin celana, sedikit-sedikit naikin celana, keburu ketembak, ya. Keburu panah. Ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Hidupmu harus benar. Jangan hidupmu benar. Apa yang keluar dari mulutmu harus benar. Jangan suka bohong. Pajak ditilang. Segala, ya. Jualan ini ngebohongin pembeli, bohongin pelanggan. Hiduplah yang benar. Ya. Sama istri jujur, sama suami jujur, sama anak-anak juga jujur. Ya. Hiduplah yang benar. Apalagi sama orang tua, ya, harus jujur. Kasut kerelaan hati. Kebayang kalau tentara nggak pakai sepatu, mau bisa lompat, ya? Mau bisa lompat, kacugah pasti, ya? Pasti kacugah, ya? Iya, harus pakai sepatu. Sepatunya apa? Sepatu kerelaan hati untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Selalu dikasih tugas. Oh, saya dikasih tugas di stasiun Pondok, jauh. Harus selalu mau memberitakan Injil, harus selalu mau bertugas, harus mau selalu melayani. Ya. Kalau itu Anda pegang, pasti setan nggak bisa dekat. Perisai iman dan pedang roh yang adalah firman Tuhan. Semuanya dipakai. Kalau ini semua melekat sama kita, setan nggak berani berdekat. Nggak berani. Ya. Senjata-senjata yang lain, ada gereja Katolik punya banyak sekali. Ya. Sakramen, jelas. Ya. Sakramen pengakuan dosa, sakramen Ekaristi, ya. Puasa dan pantang, gereja Katolik punya tradisi. Kerendahan hati, ya. Pujian, penyembahan, bahasa roh, kalau di persekutuan doa familiar pasti dengan ini. Perlindungan darah Yesus, kita minta perlindungan darah Yesus. Doa Santo Mikael. Nah, ini doa Santo Mikael itu luar biasa. Luar biasa. Saya mau share sedikit kesaksian.
kesaksian ya. Kita masih punya waktu. Masih punya ya? Oke, saya share sedikit kesaksian. Sekali waktu ada seorang muda, anak muda, datang ke rumah saya. Dia mengeluh dia depresi berat. Dia nggak mau ngapa-ngapain, sempat terpikir mau bunuh diri. Nah, terus ada orang yang bilang, koordinator persekutuannya, coba kamu ngobrol sama Pak Krismanto. Dia datang ke rumah saya. Dia datang, anak muda, laki-laki, dia datang ke rumah saya. Ngobrol, dia bilang, saya udah banyak sekali kegagalan, saya merasa saya gagal, hidup saya berantakan, lalu kemudian belum nikah, masih muda, ya. Dan dia bilang karir saya sudah hilang, apalagi setelah pandemi, gitu ya. Setelah pandemi COVID, lalu kemudian, ya udah kita berdoa. Pada saat saya doakan, wah, muntah-muntah, manifestasi, muntah-muntah. Wah, saya bilang ini nggak bisa diterusin, karena orang ini belum siap. Ya. Jadi saya bilang kita selesai dulu sesi ini, kamu pulang dulu, ya, minggu depan kita ketemu lagi. Tapi ini setiap hari kamu baca Mazmur 91, baca Mazmur 51 dan 91, dan setiap malam harus doa Santo Mikael. Kamu doa Santo Mikael, tahu ya? Ya, oke. Setiap malam dia lakukan. Ditambah misa pagi setiap hari. Ditambah misa pagi setiap hari. Nah, anak ini betul-betul komit, sungguh-sungguh mau bebas. Nah, jadi dia misa pagi, setiap pagi bangun baca Mazmur 51, Mazmur 91, dan setiap malam dia doa Santo Mikael. Dia lakukan. Minggu depannya ketemu saya lagi. Ngobrol lagi, ya, didoakan lagi. Itu didoakan, itu kayak ular di bawah, ya. Udah kosehan gitu ya, kayak ular, sampai muntah-muntah dan lain sebagainya. Ditengking keluar, didoakan, suruh keluar, nggak mau keluar. Nah, saya baru ingat, anak ini doa Santo Mikael. Jadi saya panggil Santo Mikael, seret apapun yang ada di dalam orang ini keluar. Bisa itu langsung saat itu setelah saya ngomong itu, anak itu lemas, hilang semua, lepas semua. Itu benar-benar, itu powerful sekali. Jadi jangan main-main dengan doa-doa yang gereja ajarkan. Itu penuh kuasa, sangat penuh kuasa. Dan hari itu anak itu merasakan kelegaan. Itu sampai hari ini dia terus doa Santo Mikael. Itu malaikat Tuhan itu betul-betul bekerja secara luar biasa. Ya. Nah, itu adalah senjata-senjata lain yang dimiliki oleh gereja. Ya. Nah, doa pembebasan roh jahat apa aja? Ya. Doa Santo Mikael salah satunya. Ya. Doa Rosario. Saya udah sering sekali Rosario, tapi ya, jangan salah ya. Percayalah bahwa Rosario itu punya kekuatan, gitu ya. Doa Rosario pembebasan, ya. Doa permohonan kepada Allah untuk membebaskan diri dari berbagai serangan setan. Tuhan, saya mohon Engkau berikan kuasa pembebasan supaya saya bebas dari kuasa-kuasa si jahat, gitu ya. Itu bisa. Atau doa pelepasan dengan kalimat perintah singkat. Jadi ketika kita mendoakan dalam nama Yesus, pergi kamu kuasa-kuasa jahat itu dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus, keluar. Itu. Ini bisa dilakukan. Baik. Ini ada catatan dari sini. Ya. Bapak Ibu, dari tadi saya ngomongin setan, ya. Iya. Kalau ngomongin setan, semua matanya cenghar gitu ya, cenghar. Ya.
Kenal Tuhan itu jauh lebih penting. Jangan bikin setan penting. Kalau kita sering ngomongin setan, itu bikin dia penting. Ya? Iya. Jangan seltik-seltik setan, gitu ya? Iya. Itu bikin dia penting. Harusnya sedikit-sedikit Tuhan, gitu ya? Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Bikin Tuhan jauh lebih penting daripada. Bapak Ibu masih ingat ada di perjamuan malam terakhir, ya, Yesus sama 12 murid makan dan Yesus basuh kakinya. Ingat peristiwa itu? Tahu ya semuanya ya? Pertanyaan saya, ada setan nggak di sini? Ada. Diusir nggak? Nggak ada tuh di situ. Hai setan, Judas, keluar kamu. Nggak gitu kan? Kenapa nggak diusir? Nggak penting. Nggak penting. Ya. Jangan bikin dia penting. Jangan bikin dia penting. Kalau dia ganggu, kita usir. Ya. Tapi kalau dia ada di rumah, ya di rumah tetangga saya tuh ada setan yang ganggu. Tiba-tiba ada suara orang mandi, gitu kan? Lalu tim doa berbondong-bondong pergi ke sana ya. Tim persekutuan doa pergi ke sana, diusir. Di belah sana ada lagi, pergi lagi ke sana. Di belah sana ada lagi, pergi lagi ke sana. Anda mau ikut setan atau mau ikut Tuhan? Kenapa yang dikejar-kejar setan? Iya. Jangan bikin dia penting. Jangan bikin dia penting. Kecuali dia ganggu. Kalau dia ganggu, kita beresin. Tapi jangan bikin dia penting. Kenal Tuhan jauh lebih penting. Tapi entah kenapa, kalau seminar tentang Tuhan nggak banyak yang datang, ya. Tapi kalau seminar tentang setan banyak yang datang, ya. Bingung juga saya. Ya, itu yang sering terjadi. Slide terakhir, ya. Gimana caranya kita bisa bebas dari kuasa? Ini kuncinya, Bapak. Selalulah hidup dalam rahmat. Kalau Anda hidup selalu dalam rahmat, gak ada setan bisa dapetin. Gak ada santet mempan. Gak ada ilmu-ilmu begitu tuh gak akan mempan. Selama Anda hidup dalam rahmat. Nah, apa saja hidup dalam rahmat itu? Yang pertama, hiduplah selalu dalam pertobatan. Selalu dalam pertobatan. Sakramen tobat yang rutin. Sakramen Ekaristi yang rutin. Ya. Hiduplah dalam kebenaran. Hidupmu harus benar. Ya. Jangan bohong-bohongin laporan pajak. Ya. SPT laporkan yang benar. Bayar aja pajak itu membayar, kudu bayar membayar. Kudu ditilep-tilep, ya. Kudu bayar. Mana lagi? Itu tinggalkan semua yang nggak benar, ya. Kebiasaan yang nggak benar, kebiasaan nyogok sana sini, itu tinggalin. Ya, hiduplah yang benar. Taatlah pada firman Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Tinggallah dalam komunitas. Nah, ini persekutuan kayak gini penting. Kalau Anda rajin persekutuan doa, rajin datang ke gereja, aktif di lingkungan, saling menguatkan satu sama lain.
harusnya nggak ada celah untuk setan bisa masuk. Kenakan senjata Allah, tadi saya cerita panjang lebar, ya, dan hiduplah dalam Satan. Kalau ini Anda lakukan semua, harusnya nggak gampang setan untuk menyerang. Sederhana seperti itu, nggak sulit, ya, nggak sulit. Dan gereja kita punya semua. Gereja kita punya semua sarana untuk Anda bisa melawan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Amin. Gak usah takut. Gak usah takut. Selama hidupmu benar, ya, lakukan hidup dalam rahmat ini, ya, harusnya gak ada setan bisa ganggu Anda. Ya. Baik. Saya akan minta tim pujian maju ke depan. Sebentar lagi saya akan ajak Anda untuk berdoa. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa pembebasan secara massal. Bagian Anda, ya, bagian Anda adalah nanti saya akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk berdoa bersama. Doa ini adalah untuk menyerah pada kuasa ilahi, kuasa Allah, dan untuk menolak semua kuasa-kuasa yang jahat yang pernah hadir dalam hidup. Ikatan-ikatan, entah itu pernah diramal, entah itu pernah belajar ilmu, entah apapun itu, kita akan tolak itu semua. Kita akan sangkal itu semua. Setelah itu kita akan saya akan mendoakan Anda secara umum. Ya. Kalau misalnya Anda merasakan sesuatu, jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Ya. Jangan dilawan, lepaskan aja. Ya. Lepaskan aja. Jangan dilawan. Ya. Anda merasakan sesuatu, kalau Anda mau menangis, nggak usah lihat kiri kanan, gitu ya. Nangis bombay gitu. Siga nama loba dosa. Udah ya. Nah, kita jangan kayak gitu ya. Nggak usah lihat kiri kanan, udah fokus aja sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu, dari semua ikatan-ikatan dan kuasa-kuasa jahat yang mungkin hari ini saat ini sedang mengganggu Anda. Ya, supaya kita bisa pulang dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membebaskan Anda dari kuasa si jahat? Percaya? Kita akan sama-sama berdoa. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri bersama. Arahkan hatimu sama Tuhan.